Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak sih kok bisa laba miliaran yang dicatat sama bagian keuangan perusahaan, tiba-tiba beda angkanya pas ditagih sama orang pajak? Kok bisa beda jauh gitu? Nah, buat kalian, para siswa SMK yang lagi pusing ngurusin bedanya laporan keuangan ini, tenang aja, di pembahasan visual kita kali ini, rasa penasaran kalian bakal terjawab lunas. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Melanjutkan obrolan kita sebelumnya, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal rekonsiliasi fiskal bagian kedua. Anggap aja proses ini tuh kayak kita lagi jadi penerjemah buat dua buku aturan yang beda banget. Seru kan? Ada 6 poin penting yang bakal kita kupas tuntas nih. Mulai dari akar masalahnya, ngebahas apa itu beda tetap dan contohnya, terus beda waktu beserta contohnya, sampai nanti di akhir kita tarik benang merahnya bareng-bareng buat bekal ujian kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, akar masalahnya. Sebenarnya kenapa sih kita sampai harus repot-repot ngelakuin yang namanya rekonsiliasi ini? Coba deh, kalian bayangin peta jalannya kayak gini. Di satu sisi, dari awal kita udah punya laba komersial. Tapi buat sampai ke tujuan akhir, yaitu laba fiskal yang dipakai buat lapor pajak, kita tuh harus ngelewatin sebuah jembatan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Di jembatan inilah terjadi penyesuaian-penyesuaian yang dampaknya bisa nambahin laba alias positif atau justru ngurangin laba alias negatif. Nah, masalahnya tuh mulai dari sini nih. Akuntansi komersial itu kan pakainya standar SAK ya. SAK ini ibaratnya kayak pemilik bisnis yang super optimis. Pengennya semua pengeluaran dicatat aja sebagai beban biar labanya kelihatan wajar. Tapi di sisi lain ada undang-undang pajak penghasilan. Wah, ini sih ibarat wasit yang super ketat dan cuma mau main pakai aturan mainnya sendiri. Makanya, laporan keuangan versi si bos tadi harus diterjemahin dulu biar si wasit pajak ini mau terima. Masuk ke bagian kedua. Kita bakal lihat jenis benturan pertama dari dua buku aturan ini, yang biasa kita sebut dengan beda tetap atau beda permanen. Coba perhatiin perbandingannya deh. Beda tetap ini tuh ibarat penjaga pintu alias bouncer klub yang super galak. Kalau ada pengeluaran perusahaan yang nggak sesuai sama aturan pajak, si bouncer ini bakal nolak mentah-mentah secara permanen, nggak bakal diakui sampai kapanpun. Nah, ini beda banget sama beda waktu. Kalau beda waktu, itu konsepnya lebih kayak ruang tunggu. Pengeluarannya nggak ditolak selamanya kok, cuma disuruh antri aja nunggu giliran diakui di tahun pajak berikutnya. Biar kalian makin kebayang, kita langsung cek aja contoh kasus aslinya di lapangan. Barang bawaan macam apa sih yang sering dibuang mentah-mentah sama si bouncer pajak ini? Ini dia daftarnya nih. Pengeluaran-pengeluaran ini masuk kategori non-deductible expenses, alias beban yang benar-benar nggak boleh dijadiin pengurang laba. Kalau perusahaan nekat masukin beban ini, otomatis bakal memicu yang namanya koreksi positif. Ingat ya, koreksi positif itu artinya laba kena pajak kalian malah makin gede. Aturan pajak tuh nggak akan pernah sudi ngurangin laba kalian gara-gara hal kayak bayarin liburan pribadi bos, bayar denda telat pajak, ngasih fasilitas natural ke karyawan di luar pengecualian yang ada, atau sekedar bagi-bagi dividen. Semuanya langsung dicoret permanen. Tapi tunggu dulu. Kadang perusahaan juga bisa menang kok lawan si wasit pajak. Ada juga pendapatan yang memicu koreksi negatif. Maksudnya, laba kena pajak kalian malah jadi turun dan lebih kecil. Asyik kan? Contohnya tuh kayak penghasilan dari bantuan, sumbangan, atau hibah. Atau bisa juga pendapatan yang memang dari awal udah dipotong PPh final. Logikanya gampang kan? Udah kena pajak final masa iya mau dipajakin 2 kali? Ya nggak boleh dong. Jadi pendapatan ini langsung aja dicoret dari hitungan. Nah, sebelum kita ganti gigi ke konsep berikutnya, coba deh kalian pikirin ini sebentar. Kenapa ya cuma gara-gara beda cara ngitung penyusutan mesin atau mobil kantor aja, itu bisa bikin hasil laporan laba rugi komersial dan fiskal jadi beda? Kok bisa? Jawabannya ada di bagian keempat ini nih. Mari kita kenalan sama yang namanya beda waktu, atau perbedaan yang sifatnya itu cuma sementara aja. Sesuai namanya ya, beda waktu ini murni cuma masalah pergeseran waktu. Masih ingat analogi ruang tunggu tadi kan? Secara total umur aset, jumlah beban yang diakui itu sebenarnya sama persis. Cuma, karena perusahaan dan kantor pajak ini punya metode pengakuan yang beda waktu dari tahun ke tahun, makanya muncul selisih di tiap akhir tahun pelaporan. Tapi tenang, karena sifatnya sementara, nanti di tahun-tahun berikutnya selisih ini bakal nutup dengan sendirinya kok. Terus, siapa aja sih biang kerok utama yang paling sering nyangkut di dalam ruang tunggu ini? Mari kita lihat contoh pos-posnya. Ini dia para pelakunya. Di dunia nyata, yang paling sering bikin beda itu biasanya soal penyusutan aset sama penilaian persediaan, alias harga pokok. Kenapa coba? Soalnya aturan pajak itu sangat kaku dan ketat, ngatur cara ngitung persediaan dan penyusutan. Misalnya nih, secara komersial perusahaan pengen nyusutin aset pakai metode A. Ternyata aturan pajak ngeharusin pakai metode B. Ya otomatis pengakuan bebannya tiap tahun bakal geser dong.
Tapi awas, jangan sampai terkecoh ya. Dampak dari beda waktu ini tuh fleksibel banget di setiap tahunnya. Di satu tahun tertentu, dia bisa aja bikin koreksi positif kalau ternyata pencatatan biaya penyusutan komersial lebih tinggi dari aturan fiskal. Tapi di tahun depannya, dia bisa balik arah bikin koreksi negatif kalau ternyata biaya versi perusahaannya dicatat lebih rendah. Jadi benar-benar tergantung buku aturan mana yang ngasilin angka biaya lebih gede di tahun itu. Nah, poin krusialnya adalah, setelah kita ngebahas semua teori dan aturan tadi, gimana sih cara nerapin ini di kertas kerja kalian nanti? Mari kita tarik benang merahnya ke dalam alur yang lebih praktis. Alur kerjanya itu simple dan struktur banget, cuma ada 3 langkah utama buat kalian ikuti. Pertama, ambil dulu angka laba atau rugi bersih dari laporan komersial yang udah disusun pakai standar SAK. Kedua, kalian mulai deh jadi detektif, deteksi pos-pos pengeluarannya, terus lakuin penyesuaian fiskal positif atau negatif berdasar aturan beda tetap dan beda waktu yang tadi kita bahas. Dan langkah ketiga, tinggal dihitung, dan voila, kalian dapat deh hasil akhirnya, yaitu laba fiskal yang murni buat lapor pajak. Dan ini dia gambaran utuhnya kalau kalian nulis di atas kertas. Kalian bakal lihat alurnya secara runut, dari penghasilan neto komersial, ditambah atau dikurangin sama penyesuaian fiskal, sampai ketemu angka penghasilan neto fiskalnya. Oh ya, jangan lupa, kalau misal masih ada sisa kerugian dari tahun lalu, itu dikurangin lagi sebagai kompensasi. Habis itu barulah kalian mendarat dengan cantik di angka paling penting yang dicari, penghasilan kena pajak alias PKP. Gimana? Sekarang udah kelihatan super jelas kan alurnya? Mulai dari paham bedanya prinsip pengakuan laba, bisa bedain mana yang dicoret permanen sebagai beda tetap, mana yang cuma antre nunggu giliran sebagai beda waktu, sampai akhirnya bisa nyusun perhitungan akhir tadi. Pertanyaan saya buat kalian nih sekarang, udah siap belum jadi penerjemah andal yang bisa ngedamain harapan pemilik bisnis sama aturan ketat si wasit pajak? Semangat terus ya latihan soalnya, asah terus ketelitian kalian, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.